Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Dasar Anatomi dan Fisiologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi, khususnya tentang spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan nanti kita akan sedikit membahas tentang analisis dari sperma yang dibutuhkan dalam dunia forensik. Nah, spermatogenesis atau pembentukan dari sperma yang merupakan bagian dari reproduksi pria itu dimulai pada usia kurang lebih 13 tahun pada masa pubertas, dan spermatogenesis ini akan terus berlanjut sepanjang kehidupan seorang pria, namun kemampuan ini akan menurun sejalannya dengan usia. Nah, itu ya. Jadi spermatogenesis itu sebenarnya apa sih gitu ya? Hal itu merupakan proses di mana spermatogonia yang imatur atau yang belum matang akhirnya berkembang sampai membentuk sel sperma yang kita kenal. Nah, teman-teman dapat melihat visualisasi dari proses spermatogenesis di gambar sebelah kanan. Nah, pada usia sejak kelahiran sampai akhirnya pubertas, itu sel primordial atau sel nenek moyang istilahnya ya, atau sel asal awal dari sperma ini itu berbentuk spermatogonia. Nah, ketika lepas masa pubertas, spermatogonia ini akan berproliferasi melalui proses pembelahan sel secara mitosis di dalam testis. Nah, teman-teman ingat lagi ketika kita sudah membicarakan tentang organ kelamin pria ya, organ reproduksi pria, maaf maksud saya. Nah, ketika proses ini terjadi itu selama 25 hari akan terbentuk spermatosit atau sel sperma yang primary. Nah, sel sperma yang primary ini akan mengalami pembelahan sel meiosis dan akan membelah menjadi spermatosit atau sel sperma sekunder. Tidak sampai berhenti di sini saja, sel sperma ini akan mengalami pembelahan meiotik yang kedua. Jadi dia akan mengalami 2 kali pembelahan meiosis. Dan pembelahan yang kedua ini akan menghasilkan yang namanya spermatids. Gitu ya. Spermatids ini kemudian akan berdiferensiasi dan akhirnya menjadi sperma yang matang. Nah, jadi pembentukan ini merupakan suatu sekuensial ya. Jadi ada meiosis 1, meiosis 2, kemudian spermiogenesis sendiri, pembentukan spermanya, yang akhirnya akan membentuk 4 sperma haploid. Nah, di gambar paling kanan, teman-teman bisa melihat ini adalah bentukan dari sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Jadi di dalam Sertoli cell itu teman-teman bisa lihat bentuk dari akhirnya membentuk spermatozoa itu seperti apa, atau ketika bentuk spermatid itu secara histologi. Ya teman-teman, ini adalah gambar histologi ya, atau gambar
sel yang diberi pewarnaan kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaannya gitu ya. Primary itu seperti apa sehingga nanti sperma ini akan menjadi proses ini akan menghasilkan sperma yang matang. Nah, sperma sendiri ini adalah anatominya. Jadi terbagi dua bagian besar yaitu kepala dan ekor. Di bagian kepala itu ada bagian ujung yang namanya akrosom, kemudian ini adalah inti sel atau nukleusnya, kemudian bagian leher. Di bagian ekor sendiri itu terdapat mitokondria dari sperma sendiri. Kemudian di bagian ujung ekor ini akan membantu sperma itu bergerak ketika terutama ketika pembuahan ya, ketika sperma itu akan bertemu dengan sel telur di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa dari sekian juta sperma yang dihasilkan ternyata bentuknya itu berbeda-beda. Nah, itu ada yang namanya analisis sperma ya, di mana sampel sperma itu akan diambil, kemudian akan dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini adalah bentuk sperma yang normal, tapi ada juga bentuknya yang berbeda ya, seperti ekornya ini agak apa ya namanya, menggulung gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, bagaimana sperma ini bisa keluar dari tubuh seorang pria gitu ya? Itu karena ada proses yang namanya ereksi, yaitu pembengkakan dari sinus atau jalinan pembuluh darah penis akibat adanya bangkitan seksual. Nah, ketika dikeluarkan gitu ya, sperma ini dapat hidup di dalam saluran reproduksi wanita sampai 1 hingga 2 hari. Jadi ketika dikeluarkan atau dengan melalui proses ejakulasi itu lama hidup sperma itu tidak lama, gitu ya. Tapi kalau di dalam gitu, di dalam saluran, maaf, di dalam organ reproduksi pria sendiri, sperma ini dapat hidup berminggu-minggu, gitu ya, di saluran dari testis. Nah, balik lagi apabila gambaran sperma ini dilihat di bawah mikroskop, itu kan sampel segar ya maksudnya. Jadi di analisis sperma itu pemeriksa, biasanya dokter andrologi itu bisa melihat pergerakan sperma ini bagus atau tidak, sehingga bisa berpotensi besar untuk misalkan pembuahan atau menghamili pasangan misalnya ya. Jadi yang dilihat adalah pergerakannya yang bagus gitu ya. Dari penelitian itu adalah 1 sampai 4 mm per menit bergerak gitu ya di dalam cairan tersebut. Nah, begitu teman-teman tentang penjelasan sedikit spermatogenesis. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang reproduksi pria, terutama yang berkaitan dengan hormon testosteron. Terima kasih. Sampai jumpa.